pagi hari ini Bapak akan menyampaikan suatu materi tentang yang berkaitan dengan gotong royong. Sebelumnya Bapak akan menyampaikan sebuah 3 gambar. Bapak meminta kalian untuk menyimak gambar ini dan kemudian menyampaikan apa sih isi pesan dalam gambar ini. Ada yang tahu nggak apa dari makna dari ketiga gambar ini? Kalau gambar pertama? Kalau gambar yang kedua? Bersih-bersih. Yang ketiga? Bersih-bersih. Bersih. Oke. Jadi 3 gambar ini mengindikasikan sebuah kegiatan gotong royong yang terjadi di lingkungan sekolah. Kegiatan gotong royong ini kita tahu tidak hanya berlangsung di sekolah saja ya. Jadi dalam konteks wilayah, gotong royong itu sendiri juga sangat dijunjung tinggi. Nah, anak-anak semua ini kan berasal dari kota Pontianak kan? Iya. Biasanya itu gotong royong dan budaya apa sih yang paling sering dilakukan di Pontianak? Misalnya budaya yang paling populer itu? Robo-robo, yang lain? Sama Pak, yang mau berdiam. Oke, berarti semua sepaket robo-robo ya? Iya Pak. Jadi kalau dalam budaya robo-robo itu ada yang tahu nggak gotong royongnya itu dalam bentuk apa gitu? Masak sama-sama, cuci piring sama-sama Pak. Baik. Oke, semua jawabannya sudah tampak benar ya, walaupun disampaikan dengan ucapan yang sedikit ragu. Jadi dalam kegiatan dalam budaya robo-robo itu sendiri, gotong royong itu dilaksanakan dalam mereka ibu-ibu ini memasak, menyiapkan makanan berat seperti hidangan daging gitu kan. Nah, yang kedua mereka juga menyiapkan makanan ringan seperti kue, minuman. Nah, yang kedua ini bagi kaum laki-lakinya mereka bersikeras menyiapkan tempat untuk pelaksanaan robo-robo, mereka membersihkannya ataupun menghiasnya agar tempat yang digunakan itu terlihat lebih kreatif dan bersih sehingga nyaman untuk digunakan. Jadi tadi kita sudah membahas gotong royong itu dalam konteks wilayah kan. Nah, sekarang Bapak ingin nanya nih sama kalian, kalau dalam kelas itu bagaimana sih gotong royong yang pernah kalian lakukan? Piket Pak. Oke. Kalau pensi Pak, itu kalau ada acara Pak. Kalau ada acara ya. Ya. Kalian tuh sungguh-sungguh atau terpaksa sih mengikuti gotong royong? Sungguh-sungguh Pak. Oke, semua senang ya. Iya. Jadi partisipasi kalian Bapak anggap sangat besar dalam kegiatan gotong royong di sekolah. Nah, kemudian tadi kita sudah membahas gotong royong dalam lingkungan kelas ya. Selanjutnya manfaat dari pelaksanaan gotong royong itu sendiri. Yang pertama, ada yang bisa menjawabnya? Saya Pak, saling tolong-menolong Pak. Tolong, oke. Nopi? Iya Pak, kerjaan jadi cepat selesai. Sudah selesai. Kalau Titin? Hemat biaya Pak. Nah, ya, jadi sangat besar ya dampak gotong royong itu sendiri. Jadi Bapak harapkan ada dalam teman-teman satu kelas ini sangat menguatkan peran gotong royong dalam kegiatan sehari-hari kalian. Nah, selanjutnya Bapak akan membagikan rekap ini kepada kalian untuk dikerjakan secara berkelompok. Nah, untuk kelompoknya ini apakah Bapak mau pilih atau kalian bagi sendiri? Jadi Pak. Oke, Bapak lihat ya. Nah, untuk kelompok 1 ada Rani dan Nopi. Untuk kelompok 2 ada ini Iskina sama Titin. Sebelum mengerjakan tugas pada KPD itu, Bapak juga menjadikan kalian untuk membaca petunjuk yang ada di paling atas. Jadi Bapak hanya meminta kalian untuk menuliskan nama gotong royongnya aja ya. Iya Pak. Membersihkan selokan. Membakar, membersihkan.
Kalau ada yang sudah selesai, bilang ya. Sudah semua Kak? Sudah Kak. Baik, untuk penampilan pertama, kelompok berapa dulu yang mau ada nih? Kelompok 1 Kak? Ya, kelompok 1. Oke, kelompok 1 Kak, silakan untuk menyampaikan hasil kerja kelompoknya. Aku nih. Oke, selamat pagi teman-teman. Di sini kami kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang untuk nama kelompok yang pertama itu kerja bakti, yang kedua itu membakar sampah, dan yang pada gambar ketiga itu membersihkan solokan. Oke, kelompok 1 ada tanggapan terhadap penyajian hasil diskusi kelompok dari kelompok 1? Tidak ada. Ya, oke, untuk kelompok 1 kita kasih aplaus. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Berikutnya kelompok 2. Kami kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Yang pertama, gambar membangun jembatan di dalam lingkup masyarakat. Yang kedua adalah membakar sampah bersama-sama di dalam lingkungan masyarakat. Yang ketiga, Anda membersihkan lingkungan sekitar. Ada nih lingkungan masyarakat. Oke, sudah selesai penyampaian dari kelompok 2. Bagaimana dengan kelompok 1? Apakah ada tanggapan? Betul. Oke, kita kasih aplaus pada kelompok 2. Nah, jadi kami serangkaian proses pembelajaran yang sedang kita lakukan. Selanjutnya Bapak akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama itu tentang gotong royong ya. Jadi gotong royong ini kita artikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama agar dapat cepat terselesaikan dan menjadi mudah. Nah, kemudian manfaat dari gotong royong itu sendiri adalah terbiasa saling menolong, kerja menjadi ringan dan cepat diselesaikan, dan yang ketiga meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Kemudian Bapak ingin bertanya pada kalian, bagaimana dengan pembelajaran kita pada hari ini? Apakah kalian merasa senang ataupun sedih? Senang. Oke, memang senang sih karena terlihat dari raut wajahnya yang tampak banyak senyum. Selanjutnya, apakah masih ada materi yang belum kalian pahami? Sudah ada. Sudah paham. Jadi semua sudah paham ya? Ya Pak. Oke, berarti untuk pertemuan berikutnya Bapak sudah bisa Bapak lanjutkan ke materi yang lain. Kemudian pembelajaran pada hari ini akan Bapak akhiri. Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.